Hai pionir, apa kabar? Menjelang open mainnet, banyak yang mulai bertanya-tanya, kemana sih Nicholas Kokalis, si jenius di balik P-Network? Apakah dia lagi sibuk di laboratorium rahasia, mengutak-atik kode-kode canggih, atau mungkin dia lagi mempersiapkan kejutan besar untuk kita semua? Nah, di video kali ini kita akan coba telusuri apa yang sedang dilakukan oleh Nicholas Kokalis saat jaringan P-Network mendekati tahap paling dinantikan, yaitu open mainnet, guys. Dengan segala kerja keras yang sudah dia lakukan sejak awal proyek ini dimulai, Kokalis tidak pernah jauh dari misi utamanya, memastikan P-Network siap menghadapi dunia nyata. Jadi, buat kamu yang penasaran apakah Kokalis lagi liburan atau malah nggak tidur karena sibuk dengan pengembangan Pi, yuk simak terus video ini. Kita akan kupas tuntas apa yang terjadi menjelang open mainnet. Nicholas Kokalis di tahun 2024 masih aktif ya guys, sebagai salah satu pemimpin utama dalam pengembangan P-Network, terutama menjelang momen penting peluncuran open mainnet. Pada tahap ini, Kokalis dan timnya fokus memastikan bahwa P-Network siap secara teknis dan ekosistemnya matang untuk transisi dari enclosed mainnet ke open mainnet. Dia juga berfokus pada aspek keamanan, desentralisasi, dan pengembangan aplikasi yang mendukung ekosistem Pi. Di berbagai kesempatan, Kokalis sering berkomunikasi dengan komunitas pionir melalui pembaharuan di aplikasi, webinar, dan media sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi, menjelaskan kemajuan teknis, dan membangun kepercayaan komunitas dalam menghadapi open mainnet. Pada tahun 2024 menjelang open mainnet, kemungkinan besar dia tetap memimpin proyek ini dengan visi yang kuat dan memastikan P-Network benar-benar mencapai tujuannya sebagai mata uang digital yang inklusif dan dapat digunakan di dunia nyata. Semoga kabar pionir sejati selalu baik ya dimanapun berada. Jadi sudah siap-siap buat cetak duit di P-Network? Tunggu dulu. Jangan keburu langsung pesan mobil ya. Kali ini kita akan lurusin dulu biar nggak ada yang gagal paham soal P-Network ya tentunya. Soalnya kalau salah paham bisa-bisa kalian kaget seperti lihat diskon 90% tapi ternyata barangnya kosong. Jadi santai dulu, kita bahas pelan-pelan. Jadi begini ya guys, P-Network itu bukan jalan pintas buat langsung kaya raya dalam semalam. Bukan juga aplikasi yang bisa bikin kamu tiba-tiba punya rumah mewah. Walaupun kalau kita ngemimpi boleh-boleh aja ya, asalkan nggak ketiduran waktu nambang Pi. Jadi P-Network itu semacam bibit yang kita tanam, sabar dulu, tunggu sampai pohonnya tumbuh. Kalau sekarang kamu nambang, itu sama aja kayak lagi ngumpulin benih. Nah, benihnya harus dijaga biar tumbuh jadi pohon gede, baru nanti bisa panen buahnya. Tapi kalau nanya kapan panennya, ini ibarat nanya kapan hujan pas lagi musim kemarau. Ya sabar bos. Gini ya, untuk saat ini Pi masih dalam tahap enclosed mainnet, yang artinya kita masih ada di dalam rumah kaca, belum bisa dilepas ke pasar bebas atau open network. Sekarang semuanya masih dirawat dengan hati-hati biar sistemnya aman dan siap. Jadi kalau ada yang bilang, Pi bisa langsung jual nggak sih? Jawabannya sabar bang, nanti juga ada waktunya. Pi ini nggak sembarang dijual-jual dulu ya. Kita nunggu sampai seluruh ekosistemnya siap. Kayak masak rendang guys, nggak bisa buru-buru kalau nggak gosong dong. Tapi ingat juga ya, nggak cuma nunggu. Kita ini bagian dari yang bikin Pi jadi sukses. Makanya kita bantu ekosistemnya dengan ikut bikin aplikasi atau sekedar pakai aplikasi yang udah ada. Jadi selain nambang, kita juga berperan. Kalau enggak ya kayak penumpang ngeluh kenapa mobil nggak jalan padahal nggak ada yang ngegas. Nah ini yang bikin salah paham ya guys. Banyak pionir yang berpikir begitu open mainnet, Pi bisa langsung ditarik dan dipakai beli martabak atau boba atau es boba.
Santai dulu, open mainnet itu baru langkah awal, bukan final goal. Saat jaringan terbuka nanti kita baru mulai punya pilihan lebih luas guys. Mau dipakai transaksi, bisa. Mau dipakai buat belanja, boleh. Tapi ingat, semua ada prosesnya. Kayak bikin nasi goreng enak, nggak bisa langsung jadi cuma dengan ngeliatin wajah doang. Dan yang paling penting guys, jangan sampai ketipu ya. Jadi di luar sana guys, banyak yang ngaku-ngaku jual pi, padahal itu ilegal. Kalau ada yang bilang beli pi dari gue aja, murah kok. Wah, itu udah tanda-tanda scam ya guys. Coba deh ingat-ingat. Kalau di Nusantara ini ada banyak cerita soal tipu menipu. Jadi waspada, jangan sampai baru dapat pi malah kejebak orang yang ngambil keuntungan dari kita. Di dunia pi, semua harus transparan dan sesuai aturan. Terakhir buat kalian yang masih nanya-nanya kapan harga pi melonjak tinggi kayak roket. Ingat pesan penting ini ya guys ya. Cukup digarisbawahi. Pi bukan soal cepat kaya, tapi soal membangun sesuatu yang berkelanjutan. Ibaratnya kita ini lagi bikin jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif. Bukan cuma untuk segelintir orang. Kalau pi berhasil, kita semua yang ngebangun bareng-bareng ini juga bakal ikut ngerasain manfaatnya. Jadi, pionir sejati, ayo tetap semangat nambang terus, jaga ekosistemnya dan sabar menanti. Ingat pepatah lama, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pinnet World bukan lari sprint, tapi maraton. Jadi biar kita kuat di ujung, jangan lupa sambil nambang minum kopi dulu. Kalau bisa yang pahit, biar tetap waspada. Sampai ketemu lagi di mainnet terbuka ya guys ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Terima kasih. Jadilah penonton channelku yang setia, jangan di skip konten-konten.